Sri Rahmawati, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Di sini saya akan memaparkan materi-materi yang telah dipelajari di kelas saya. Tujuan saya memaparkan materi-materi yang telah dipelajari ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Sebelumnya, apa itu Kapita Selekta? Kapita Selekta adalah suatu mata kuliah yang membahas kumpulan masalah dari pendidikan yang penting dan terpilih untuk dicari penyebabnya dan ditentukan jalan keluarnya, dengan tujuan agar mahasiswa atau mahasiswi memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral dalam mengidentifikasi, menyikapi masalah-masalah dan mencari solusi terhadap problem pendidikan Indonesia. Masuk ke materi yang pertama, yaitu Kapita Selekta Pendidikan dan Pendidikan Islam. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara dan usaha untuk menuju berhasilnya pembentukan kepribadian Muslim yang sempurna. Persoalan pendidikan di Indonesia begitu kompleks. Berbagai problematika muncul tidak hanya dalam permasalahan konsep pendidikan, peraturan, dan anggaran saja, namun persoalan pelaksanaan pendidikan dari berbagai sistem di Indonesia juga turut serta menambah kompleksnya permasalahan pendidikan di Indonesia. Sejak bergulirnya era reformasi, banyak kalangan terperanjat dengan problematika pendidikan yang ada di negara kita. Hal ini bermula dari penilaian banyaknya orang terhadap output hasil pendidikan di Indonesia yang masih belum sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Kemerosotan moral anak-anak bangsa, etos kerja yang kurang, keterampilan yang masih rendah, korupsi yang kian bertambah, dan angka pengangguran dari kalangan-kalangan intelektual atau sarjana dari hari kian hari statistiknya kian naik. Tentu hal ini sangat memprihatinkan bagi kalangan memperhati pendidikan di Indonesia, hingga berujung pada satu kesimpulan bahwa ada yang salah dalam sistem pendidikan di Indonesia, negara kita ini. Di sini saya akan mengangkat salah satu problem atau permasalahan dalam dunia pendidikan agama Islam di Indonesia. Dalam realitanya yang kita rasakan oleh anak-anak di sekolah umum, pendidikan Islam ini masih sedikit atau kurangnya terhadap jam pengajaran di dalam sekolah negeri ataupun umum. Jam pembelajarannya itu hanya diberikan biasanya hanya sekitar 3-4 jam dalam 2 kali pertemuan, atau bisa saja hanya sekali pertemuan. Dan hal ini menjadi salah satu keluhan yang sering dirasakan terhadap guru dan murid pendidikan Islam di sekolah umum, karena sangat minimalnya materi yang disampaikan sehingga ditakutkan kurangnya pengajaran ilmu-ilmu agama Islam yang lainnya. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan cara menambah pelajaran agama Islam yang diberikan di luar jam pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum, tambahan atau kegiatan ekstrakurikulum dan dirancang sesuai dengan kebutuhan, terutama pada pengalaman agama dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini bisa berupa sholat zuhur berjamaah, sholat duha tiap pagi, tadarus bersama sebelum mulainya pembelajaran di kelas, melakukan event atau kegiatan Islami seperti contohnya Isra Mi'raj dan kajian-kajian Islami yang dilakukan tiap hari Jumat ataupun hari-hari yang ditentukan. Dengan kegiatan tersebut akan memberikan pengajaran agama Islam secara maksimal dengan memberikan pembiasaan yang baik
sehingga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan agama Islam harus dikembangkan secara kontribusi terarah. Dengan demikian, pendidikan agama Islam diharapkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut ke materi yang kedua tentang perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, sampai saat ini masih terlihat secara jelas bahwa eksistensi madrasah ataupun perguruan tinggi Islam belum menempati posisi yang strategis dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam di Indonesia dalam sejarah panjangnya, mulai pada masa penjajahan sampai Indonesia merdeka, menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek. Ketika membicarakan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia, maka tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Keberadaan sistem pendidikan Islam di Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain pengakuan lulusan yang dihasilkan oleh madrasah sebagai sistem pendidikan Islam sampai pada saat persoalan tata kelola madrasah yang terkesan semrawut. Sejalan dengan perkembangan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia, pendidikan agama Islam juga mengalami perubahan. Pendidikan agama Islam mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur. Perubahan ini berpengaruh terhadap arah tujuan pendidikan Islam yang sebelumnya hanya mengkaji ilmu agama, meningkatkan kepada kajian ilmu yang lain. Usaha pembaruan pendidikan agama Islam ini dapat dilihat dengan bergesernya pendidikan surau, langgar, masjid kepada pendidikan madrasah, pondok, pesantren, dan lembaga yang berdasarkan keagamaan. Dalam pendidikan ini, sistem modern juga mulai diterapkan. Terlepas dari itu, terjadi penyebab utama yang diasingkannya sistem pendidikan agama Islam karena memungkinkan hasilnya tidak menguntungkan kepentingan politik Hindia Belanda pada saat itu. Karena dalam prakteknya, pendidikan agama Islam lebih menekankan kepada aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama serta akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Praktek pendidikan semacam itu memberikan rangsangan dan motivasi melawan kolonial dan pemerintah barat waktu itu. Dengan makin kuatnya posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Indonesia setelah mengalami masa pergaulan yang sangat panjang, tentunya secara ideal telah menunjukkan hasil yang signifikan dan tujuan pendidikan agama Islam telah tercapai, yaitu pendidikan jasmani, pendidikan akal, dan pendidikan akhlak. Setelah Indonesia merdeka, umat Islam semakin menyadari pentingnya perjuangan umat Islam dalam meraih kemerdekaan, dan pemerintah berusaha memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, dan sebagai realisasinya, pemerintah di Indonesia telah merumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diteruskan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur penyelenggaraan suatu sistem pendidikan nasional sebagai upaya pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Ada satu permasalahan secara realita yang terjadi di lapangan terkait pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Saya menemukan permasalahan ini dari jurnal yang saya baca, yaitu beberapa tahun yang lalu ada problem yang sangat serius bagi alumnus perguruan tinggi Islam, di mana mereka tidak bisa mengikuti tes CPNS karena dianggap mereka secara merata sebagai tenaga guru pendidikan agama Islam. Padahal perguruan tinggi Islam telah menghasilkan berbagai alumnus yang berkompeten di bidangnya. Sebagai contoh, Tadris Bahasa Inggris menghasilkan lulusan yang berkompeten sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah baik umum maupun keagamaan. Akan tetapi, karena gelar akademik mereka terdapat kata Islamnya, misalnya sarjana Tadris Bahasa Inggris, gelar kesarjananya SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Gelar ini dianggap mereka hanya membidangi pendidikan agama Islam. Namun, akhirnya pihak Dirjen Pendidikan Islam menyikapi hal ini secara cepat dan tepat dengan merubah nomenklatur gelar kesarjanaan yang disesuaikan dengan bidang keilmuan. Akhirnya program studi Tadris Bahasa Inggris juga bergelar SPD, Sarjana Pendidikan. Dengan demikian, mereka mendapat perlakuan dan hak yang sama dengan alumni-alumni perguruan tinggi pada umumnya.
Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut dan bahkan hanya sekedar untuk tetap survive dalam konotasi yang wajar, ada beberapa hal yang mendesak untuk dilakukan. Yang pertama, pendidikan Islam hendaknya lebih adaptif, akomodatif, dan meninggalkan status quo. Pendidikan Islam harus menuju integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang ketiga, pendidikan Islam hendaknya memperhatikan muatan bahasa asing yang lebih intens, utamanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang keempat, ada pendidikan Islam didesain dan dimanage sedemikian rupa sehingga mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan. Yang kelima, ada lembaga-lembaga pendidikan Islam makin mempertegas komitmennya untuk menetapkan dirinya sebagai lembaga yang berlabelkan Islam. Dan yang keenam, ada para pakar pendidikan Islam perlu segera meretas problema internal keilmuan dalam pendidikan Islam. Ketika hambatan-hambatan bisa dicarikan solusi terbaik, maka kemungkinan besar pendidikan Islam bisa survive secara nasional, sehingga keberadaan pendidikan bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional dan diperhitungkan dalam skala nasional. Lanjut materi yang ketiga, yaitu konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga negara dan memiliki syarat dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga. Atau dengan kata lain, pengertian budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan dan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan semua itu, juga perlu yang namanya sistem pendidikan yang merupakan suatu kesatuan dan keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut. Pendidikan yang merupakan salah satu sistem sosial pada akhirnya juga mengalami dampak arus globalisasi. Globalisasi mewariskan rentan perubahan besar kepada tatanan dunia secara menyeluruh. Era ini ditandai dengan proses kehidupan mendunia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transformasi dan komunikasi, serta terjadinya lintas budaya. Perubahan di bawah ini oleh globalisasi ini juga dialami oleh dunia pendidikan dengan guru sebagai praktisnya. Tantangan yang dihadapi guru di era global seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar, krisis moral yang melanda bangsa dan negara, krisis sosial dan krisis identitas sebagai bangsa. Semua itu jelas menuntut calon guru yang profesional dan bermutu. Program pendidikan guru harus mampu memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa sehingga mampu mencetak guru yang berkualitas. Peningkatan mutu pendidikan ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga tetap eksis di masa yang datang. Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia atau SDM jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. Hal ini disebabkan oleh guru yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Guru yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Mengingat strategisnya peran guru dalam pendidikan, apalagi di era global ini, maka kebutuhan akan guru yang berkualitas menjadi sebuah keniscayaan demi masa depan bangsa yang gemilang. Faktanya, di Indonesia ini masih banyak sekali yang mempertanyakan kualitas seorang pendidik.
Keadaan guru di Indonesia bisa dikatakan amat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Masih banyak guru yang seenaknya dalam menjalankan tugas, seperti terlambat masuk kelas, lebih banyak bercerita dibanding menjelaskan pelajaran, kurangnya memahami konsep materi yang diajarkan, kurangnya memahami karakter siswanya sendiri, bahkan masuk ke dalam kelas hanya memberikan tugas. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi sebagai cermin kualitas tenaga pengajar, memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan-permasalahan di atas adalah dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas guru serta prestasi siswa. Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan dan sebagainya. Maka dengan adanya solusi-solusi tersebut diharapkan pendidikan Indonesia dapat bangkit dari keterpurukannya sehingga dapat menciptakan generasi-generasi baru dengan ber-SDM tinggi, berkepribadian Pancasila dan martabat. Lalu ada materi yang keempat, yaitu pendidikan Islam dan budaya. Pendidikan merupakan pembudayaan umat manusia yang paling diperlukan keperluan hidupnya. Meskipun pendidikan itu sendiri pada mulanya timbul dan berkembang dari sumber kultur umat itu sendiri, sehingga di sini pendidikan Islam harus memiliki watak lentur terhadap perkembangan aspirasi kehidupan manusia sepanjang zaman, yaitu tidak menghilangkan prinsip-prinsip nilai yang mendasarinya. Pendidikan Islam mampu mengakomodasi tuntutan hidup manusia dari zaman ke zaman, termasuk tuntutan di bidang teknologi. Dalam perkembangan ilmu dan teknologi, pendidikan Islam mampu mengarahkan dan mengendalikan sehingga nilai fundamental bersumber dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya merupakan rujukan tingkah laku manusia yang memancarkan getaran hati manusia serta sistem budaya hidupnya berdasarkan nilai-nilai Islami yang berorientasi kepada kesejahteraan hidup di dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Terdapat 3 dimensi kehidupan manusia yang mengandung nilai ideal Islami dan dijadikan dasar fundamental dari proses pendidikan Islam. Salah satunya ialah dimensi yang mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan hidup di dunia dan ukhrawi atau akhirat. Budaya dan pendidikan itu saling berkaitan erat. Dengan adanya budaya, maka pendidikan itu akan sempurna. Bayangkan saja jika pendidikan tanpa adanya budaya, maka moral dan norma sikap anak dalam hal pendidikan akan rusak. Lalu bagaimana budaya dapat menjadi dasar pendidikan? Salah satunya adalah karsah, sikap diri dalam pendidikan. Sikap diri ini sangat perlu dalam diri anak didik. Maka sikap diri dapat diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Akan tetapi, dari aspek kebijakan dalam lingkungan pendidikan kita, kebijakan pemerintah tentang standar kelulusan secara nasional hanya dibebankan pada aspek kognitif, pencapaian skor dalam beberapa bidang studi, yang diunkan saja hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA, sehingga bidang studi lainnya bukan materi yang dapat notaben sangat penting dalam memberikan pembelajaran nilai-nilai moral spiritual seperti bidang studi pendidikan agama terabaikan baik dari sisi kognitif, efektif, dan psikomotriknya yang berdampak munculnya kekerasan dan perilaku moral di kalangan peserta didik.
Dalam hal ini, solusi yang perlu diatasi adalah perlunya pendidikan nilai atau efektif yang menginternalkan dalam setiap pelajaran, tidak hanya pelajaran agama, tetapi juga pelajaran umum. Kegagalan dalam pendidikan kita salah satunya diterangi oleh kegagalan dalam penanaman nilai maupun pendidikan moral religius. Banyak materi-materi pelajaran, tidak hanya pelajaran umum, tetapi juga pelajaran agama, ternyata dalam prakteknya lebih mengedepankan aspek kognitif ketimbang aspek efektif atau nilai, dan menanggapi munculnya budaya negatif di segi mentalitas atau moralitas. Tawaran merekonstruksi ulang isi kurikulum pendidikan nasional kita kiranya menjadi sebuah solusi alternatif, baik melalui penguatan budaya lokal yang mencerminkan keluhuran nilai-nilai kemanusiaan atau budaya ketimuran, maupun tawaran kurikulum kejujuran dan anti korupsi, serta internalisasi pendidikan nilai atau efektif dalam setiap materi pembelajaran, terutama di tingkat satuan pendidikan mulai SD hingga SMU, yang merupakan fase-fase pokok psikologis dalam pembentukan mental spiritual anak didik. Selanjutnya ada materi yang kelima, yaitu tentang dasar Undang-Undang Wajib Belajar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan mendapatkan pendidikan sepanjang hayat. Dan setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan warga negara bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Dan harus adanya peran pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut, yaitu pelaksanaan pendidikan dasar terutama pada daerah yang terbelakang dan daerah pedalaman, terutama apabila dikaitkan dengan arti penting pendidikan dasar bagi pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa. Wajib belajar sendiri ialah program yang wajib diikuti oleh rakyat Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pada program wajib belajar ini, setiap masyarakat Indonesia mewajibkan sekolah 9 tahun atau 16 tahun sekarang pada pendidikan dasar, yaitu pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas. Adapun program wajib belajar 12 tahun yang tadi saya sebutkan. Dari upaya peningkatan mutu pendidikan dasar yang menengah masih memiliki kendala dan masalah yang terkait dengan mutu dan hasil pembelajaran, yang mana sekolah berfungsi sebagai tempat belajar yang memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pengalaman pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik. Selain itu, mutu pendidikan sangat ditentukan oleh mutu hasil pembelajaran. Mutu hasil pembelajaran ini ditunjukkan oleh pencapaian hasil belajar siswa. Angka lulusan, mengulang, dan putus sekolah di Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih belum berhasil dalam memberikan jaminan atas pendidikan bagi seluruh anak. Yang dapat dilihat dari masih banyaknya anak yang putus sekolah, masih kurangnya guru yang kompeten dalam pendidikan, dan masih kurangnya akses pengembangan pembelajaran. Pendidikan dasar yang berkualitas adalah suatu syarat mutlak bagi pengembangan masyarakat yang sadar akan dan kewajibannya. Tetapi bagaimana dengan permasalahan pengembangan pendidikan di masyarakat daerah tertinggal, semisal pada daerah pedalaman, daerah kumuh, perkotaan, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan fisik dan sosial yang tidak kondusif. Mereka yang tinggal di daerah itu akan mengalami proses perangutan kebudayaan, standar kesehatan yang rendah, dan mungkin anak-anak yang sudah memasuki pasaran kerja sebelum mereka menyelesaikan pendidikan dasar, serta biaya yang tidak ada dan terbatasnya ketersediaan guru adalah fakta yang ada di lapangan. Lalu, adapun solusi secara bertahap yang bisa dilakukan dalam permasalahan ini, yaitu yang pertama, membangun gedung sekolah secara merata. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini pembangunan gedung sekolahan yang selalu diutamakan adalah yang berada di perkotaan. Dan bangunan gedung sekolah yang lama dilakukan rehabilitasi sehingga menelan biaya yang sangat besar. Daripada dana tersebut digunakan untuk membiayai program rehabilitasi gedung yang sudah ada sebelumnya, alangkah bijaknya kalau dimanfaatkan
atau dialihkan untuk membangun gedung sekolahan yang belum ada di setiap penjuru pelosok daerah. Sudah saatnya pembangunan gedung sekolah dibuat merata tanpa membedakan mana yang berada di kota maupun mana yang berada di desa. Semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh fasilitas gedung sekolah demi kenyamanan dalam belajar. Yang kedua, pembagian buku-buku pelajaran dan peralatan belajar secara gratis. Ini juga begitu penting. Dan yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah. Ketika banyak guru honorer yang bekerja secara ikhlas di berbagai daerah, maka seharusnya pihak pemerintah tanggap dalam mensejahterakan kehidupan mereka, yaitu dengan memberikan tunjangan guru sewajarnya. Hal ini perlu dilakukan agar guru dapat lebih bersemangat lagi dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya. Bagi guru PNS yang sering melakukan pelanggaran kode etik pegawai, maka tidak ada salahnya untuk ditugaskan berdinas di pelosok daerah. Tentu saja hal ini dimaksudkan agar mereka lebih bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya. Lalu ada materi yang keenam tentang memahami makna pendidikan Islam. Makna Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan adalah suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas ilmu pendidikan sebagai Islam memahaminya. Konstruksi pengetahuan itu dibangun oleh nilai-nilai Islam dengan tujuan agar kita memiliki hikmah atau wisdom yang atas dasar itu dibentuk praktik pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai normatif Islam. Fungsi paradigma ini pada dasarnya untuk membangun perspektif Islam dalam rangka memahami realitas ilmu pendidikan. Penanaman nilai-nilai merupakan bagian hakiki pendidikan, maka bagi mereka yang mempersiapkan diri menjadi pendidik merupakan suatu kewajiban untuk mendalami aksiologi atau ilmu tentang nilai-nilai, baik itu nilai estetis, nilai moral, maupun nilai spiritual yang mengarah ke pendidikan karakter. Pertanyaan pokok yang muncul di sini adalah nilai-nilai mana yang harusnya atau paling tidak selayaknya ditanamkan dalam proses pendidikan. Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja ada berbagai macam sesuai dengan filsafat hidup yang dianut oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Untuk lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia yang menganut falsafah hidup Pancasila, semestinya dibicarakan tentang penanaman nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan. Dan untuk lembaga-lembaga pendidikan agama Islam memiliki falsafah hidup Islami, maka yang semestinya yang dibicarakan adalah tentang penanaman nilai-nilai Islami dalam proses pendidikan. Di zaman sekarang ini, permasalahan pendidikan kurang menyadari dan memahami pentingnya pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam. Mereka hanya mempelajari tanpa adanya pemahaman lebih lanjut serta tidak mengerti dari nilai-nilai pendidikan agama itu sendiri. Lalu pendidikan agama mereka hanya sebagai pengajaran di sekolah, tanpa ditindaklanjuti pendidikan agama itu di rumah. Solusi dari permasalahan tersebut ialah bekerja sama dengan pihak orang tua untuk memperhatikan juga tentang pendidikan agama anak di rumah sebagai penguat nilai-nilai agamis anak, sehingga pendidikan agama anak di sekolah dapat mereka gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan yang terakhir adalah materi yang ketujuh, yaitu konsep pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini adalah layanan yang diberikan pada anak sedini mungkin sejak anak dilahirkan ke dunia ini sampai lebih kurang anak berusia 6-8 tahun. Pendidikan masa ini merupakan suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, terutama orang tua dan orang yang dewasa lainnya berada dekat dengan anak. Pendidikan yang dilakukan pada anak usia dini adalah hakikatnya upaya memfasilitasi perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Perkembangan anak usia dini merupakan peningkatan kesadaran dan kemampuan anak untuk mengenal dirinya dan berinteraksi dengan lingkungannya, seiring dengan pertumbuhan fisik yang dialaminya. Pendidikan bagi anak usia dini menjembatani agar proses perkembangan anak tidak mengalami kendala atau hambatan pada masa perkembangannya yang sangat diperlukan untuk modal berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu pendidikan prasekolah memiliki tujuan, yaitu menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 adalah
untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Salah satu permasalahan pendidikan prasekolah di Indonesia adalah belum tercapainya kebutuhan masyarakat di Indonesia, anak program pendidikan anak usia dini. Solusi dan upaya permasalahan pembangunan pendidikan anak usia dini yang telah direncanakan pemerintah sejauh ini adalah membangun sebagai pusat pendidikan anak usia dini baik di kota maupun daerah terpencil yang sangat minim akan pengajar yang berkualitas. Pemerintah harus berusaha menyelaraskan kemampuan akademik maupun non-akademik pengajar kota dengan di desa dengan cara membuat program-program pelatihan kemampuan pengajar. Seharusnya pemerintah juga mendahulukan pembangunan pendidikan Indonesia dibanding dengan kepentingan pembangunan lainnya. Negara yang maju pasti di dalamnya akan terdapat pendidikan dengan mutu kualitas dan kuantitas yang sangat tinggi. Pemerintah dan swasta wajib mengadakan lembaga pendidikan anak usia dini yang sangat terjangkau ataupun hanya sekedarnya untuk masyarakat kalangan tidak mampu dengan subsidi dari pemerintah ataupun swasta. Dengan dikupasnya permasalahan pembangunan pendidikan anak usia dini di Indonesia, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan akses kepada masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas guru pemerintah diharapkan dapat menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti halnya ketidakmerataan di desa dan kota, serta sesegera mungkin pemerintah harus menambah fasilitas sarana prasarana bagi pendidikan yang berada di daerah terpencil yang kekurangan akan pendidikan. Ya, alhamdulillah itulah pemaparan materi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan. Jikalau ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan banyaknya kesalahan dari penyampaian saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.